Bang Ade, terkait kenaikan puskesmas nih yang 500%, gimana tanggapannya Bang Ade sebagai Dewan Komisi D? Ya, pada prinsipnya Komisi D kita secara visual sih sebenarnya belum memanggil Dinas Kesehatan ya untuk memberikan penjelasan tentang kenaikan tarif BLUD di puskesmas. Tetapi menurut saya sih ini penuh dengan kajian, pasti nggak mungkin sembarangan. Dan kalau kita lihat dari beberapa wilayah di sekitar Kota Depok juga ini sudah menerapkan peningkatan tarif. Yang kedua mungkin juga terkait dengan Perwali yang muncul di 2016 terkait tentang retribusi untuk BLUD. Itu kan juga bagaimana meningkatkan pelayanan. Satu, yang kedua kalau kita melihat daripada keputusan pemerintah Kota Depok dalam hal ini Dinas Kesehatan, yang pertama pasti melalui kajian, yang kedua juga melalui studi banding. Nah, makanya beberapa data yang disampaikan ketika kita menanyakan secara langsung, saya sebagai anggota DPRD Komisi D menanyakan langsung kepada Dinas Kesehatan terkait kenaikan tarif itu. Dia memiliki alasan. Yang pertama, ada perbandingan yang sudah berjalan gitu, bahwa di Depok ini justru sudah hampir 10 tahun belum ada kenaikan retribusi. Yang kedua, karena ini sifatnya BLUD, maka munculnya retribusi gitu, bukan intervensi, karena BLUD ini kan dia mengelola keuangannya sendiri secara mandiri. Nah, maka dari itu ada beberapa pembandingan yang disampaikan oleh mereka. Yang pertama itu sejak 2018, misalkan kayak DKI ya, dia sudah menerapkan 10.000 retribusi gitu. Nah, terus kemudian Kabupaten Bekasi misalkan sejak 2020 dia sudah 5.000. Nah, terus kemudian di Kota Bogor 2021 dia sudah 8.000 misalkan. Nah, ini yang menarik ini Kota Tangerang Selatan. Dia sudah sampai dengan di 25.000 gitu. 25.000. Artinya saya melihat bahwa dengan kebijakan pemerintah kota menaikkan tarif ini mungkin dalam kajian yang mendalam, bukan sembarangan, dan melalui studi banding di daerah sekitar Kota Depok yang sudah menerapkan hal yang sama, kira-kira seperti itu. Yang kedua, ketika saya tanyakan situasi ini gitu kan, ini target sasarannya apa sih? Nah, target sasarannya kalau kenaikan tarif ini berlaku untuk warga Depok, terutama warga Depok yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional. Nah, dengan mekanisme perubahan retribusi ini mendorong warga Depok yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional. Sebab kan sekarang Kota Depok untuk JKN-nya baru 95%. Padahal untuk kita mencapai UHC itu 98%. Makanya kita berharap gitu kan, pemerintah Kota Depok juga berharap bahwa warga Depok yang mampu, ataupun yang kalau yang tidak mampu kan dia disubsidi oleh bansos kesehatan. Yang tidak mampu dia mendapatkan KIS PBI. Ya, jadi untuk warga yang tidak mampu ini sebenarnya tidak memiliki dampak gitu, bahwa mereka misalkan tidak mampu, mereka sudah di cover oleh bansos kesehatan. Terus kemudian bagi yang tidak mampu, ada yang sudah mendapatkan KIS PBI dan itu gratis. Nah, yang tidak gratis ini mereka yang tidak memiliki jaminan kesehatan nasional. Sehingga kita ingin mendorong warga Depok yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional untuk bisa mendaftarkan. Yang tidak mampu mendapatkan KIS PBI, yang mampu dia mendaftarkan BPJS secara mandiri. Sehingga target kita untuk UHC 98% bisa tercapai. Ya, tahun depan kan pemerintah Kota Depok mencanangkan agar bisa sampai UHC tahun depan, gitu kan. Kalau sudah UHC, pelayanan kesehatan itu insya Allah semua tercover. Jadi cukup dengan KTP saja warga Depok bisa terlayani kesehatannya. Nah. Kalau memang terjadi kenaikan, Komisi D akan melakukan sidak nggak sih untuk pelayanan lebih baik apa? Atau udah melakukan RDP nih, rapat dengar pendapat dengan Dinas Kesehatan? Tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa secara ofisial Komisi D belum memanggil gitu ya untuk
bicara khusus tentang kenaikan retribusi di puskesmas ini. Gitu. Belum ada pembahasan dan belum ada undangan secara khusus pembahasan ini. Tetapi perlu diketahui bahwa ini juga bentuk dari dorongan kita Komisi D saat kita rapat dengan Dinas Kesehatan untuk mendorong agar kita sampai dengan UHC, Universal Health Coverage. Jadi bisa menyeluruh mengcover kesehatan masyarakat Kota Depok hanya dengan pakai KTP. Nah, kalau status UHC terpenuhi, kita lebih mudah lagi gitu Kota Depok. Jadi untuk melayani masyarakatnya lebih mudah lah. Cukup dengan KTP sudah dilayani karena sudah tercover semua. Bagi yang mampu memakai BPJS Mandiri, yang tidak mampu di-cover oleh BPJS KIS PBI. Nah, mereka yang tidak mampu, tidak mempunyai kedua-duanya, di-cover oleh Bansos Kesehatan. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang coba saya dalami apa namanya niat dari pemerintah Kota Depok dalam hal ini Dinas Kesehatan menaikkan retribusi. Utamanya karena dia pertama belut. Nah, karena belut dia mengelola keuangannya sendiri. Kalau retribusinya cuma 2.000, mereka merasa tidak cukup, kurang dalam artian pertama untuk peningkatan layanan obat misalkan. Ya, terus kemudian untuk kebutuhan sarana prasarana habis pakai. Terus kemudian untuk membayar tenaga kesehatan non ASN. Nah, ini kan karena sifatnya mereka mengelola mandiri, mungkin secara kajian sudah layak untuk bisa ditaiki retribusinya yang tadinya 2.000 menjadi 10.000. Kalau dilihat memang angka persentasi besar, tapi kalau dilihat dari angka nominal 2.000 ke 10.000, saya pikir ringan lah. Dan itu sebenarnya tidak menyasar bukan kepada masyarakat yang tidak mampu, tetapi kepada masyarakat Kota Depok yang belum memiliki jaminan kesehatan nasional tadi yang disebut dengan BPJS Mandiri dan BPJS KIS PBI. Kalau yang punya BPJS gratis semua udah, gitu. Dan mereka misalkan nggak mampu nih warga Depok, tiba-tiba dia tidak mampu, terus kemudian dapat rekomendasi bahwa memang dia masyarakat miskin, itu bisa direkomendasikan untuk dilayani melalui Bansos Kesehatan. Itu kira-kira. Ini yang bisa saya tangkap dari informasi yang saya tanyakan kepada Dinkes. Jadi buat saya secara pribadi sebagai anggota Komisi D ya setuju aja bahwa retribusi itu ditaikan, bahwa di sekitaran wilayah Kota Depok juga sudah menaiki retribusi itu. Contoh yang paling jadi perhatian misalkan ya, Tangerang Selatan, kita kan hampir mirip-mirip nih usianya dengan Tangerang Selatan lah ya. Mereka sudah 25.000 retribusinya. Berarti untuk mendorong memakai BPJS Mandiri? Iya, jadi utamanya sebenarnya untuk mendorong masyarakat Depok. Ini yang saya tanya, terus kemudian mereka menjawab untuk mendorong masyarakat Kota Depok yang tidak memiliki jaminan kesehatan nasional. Kan ada dua tuh, KIS BPJS Mandiri dan BPJS KIS PBI. Mereka yang mampu, dianggap mampu, didorong nih dia belum punya jaminan kesehatan itu tadi untuk mendaftarkan ikut. Kalau target kita mencapai 98%, maka kita sudah UHC Kota Depok. Kalau sudah UHC, udah tinggal kasih KTP aja, kalau sakit dilayanin. Gitu kira-kira. Bang Ade, kalau ada masyarakat bilang kalau memakai BPJS Kesehatan itu pelayanannya lambat, itu gimana tuh Bang Ade? Laporlah ke kita lah. Gitu. Lapor ke Dewan pokoknya siap. Bahwa kita juga sudah beberapa kali rapat bersama BPJS gitu kan, agar memberikan pelayanan optimal gitu kepada masyarakat dan tidak dalam rangka untuk mempersulit ya. Nah, ini kan image saja, mereka sampaikan bahwa ini image saja Pak gitu kan, bahwa ketika misalkan pelayanan di rumah sakit yang BPJS itu diperlakukan lambat-lambat gitu kan, nggak cepat dan lain sebagainya. Kalau yang bayar mandiri dipercepat, sebenarnya nggak begitu, bahwa BPJS mau mengklarifikasi mereka melayani bagi semua anggota BPJS secara rata, sama, equal lah gitu kira-kira. Bang Ade siap memperjuangkan ya Bang Ade? Siap. Jadi kalaupun misalkan ada yang merasa dipersulit karena pelayanan BPJS gitu ya, adukan aja kepada wakil rakyat ya. Insya Allah kita mengadvokasi untuk bisa mengurus semuanya itu. Bang Ade, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama.